Tuhan kita Yesus Kristus. Ya baik, langsung saja kita akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, dan saya ingin ajak jemaat sekalian untuk membuka di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Saya akan membaca Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke baik, jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tentu Paulus mengatakan ini, menghimbau agar jemaat Efesus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, karena jemaat Efesus merupakan jemaat yang sudah diselamatkan, yang sudah diselamatkan. Dan Paulus tentu tidak menghimbau orang yang belum diselamatkan untuk mengambil perlengkapan senjata Allah. Mengapa demikian? Karena orang yang belum diselamatkan itu mereka di luar Tuhan. Jadi tidak ada kepentingan bagi orang yang belum diselamatkan untuk ikut dalam perperangan rohani. Nah, kalau misalnya sudah mengambil perlengkapan senjata Allah, berarti sudah siap untuk pertempuran rohani. Nah, yang menjadi permasalahan ialah orang yang belum diselamatkan, orang yang belum di dalam Tuhan itu belum layak mengikuti perperangan rohani. Mengapa? Karena orang yang belum diselamatkan menganggap kebenaran itu sebagai suatu kebodohan, dan itu tercatat dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 2 ayat ke-14. Bahwa manusia duniawi menganggap roh Allah ya, apa yang berasal dari roh Allah itu sebagai suatu kebodohan. Maka orang yang belum diselamatkan tidak bisa ikut dalam perperangan rohani. Nah, judul khotbah saya pada hari ini ialah perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah. Mengapa orang Kristen yang sudah diselamatkan perlu mengambil perlengkapan senjata Allah? Ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Nah, yang pertama, mengapa orang Kristen perlu mengambil perlengkapan senjata Allah? Ya. Yang pertama ialah karena orang yang sudah diselamatkan ya, atau orang Kristen yang sudah diselamatkan ya, orang yang sudah diselamatkan berada di tengah dunia yang semakin jahat, ya, semakin jahat. Bahkan Alkitab memberikan informasi bahwa sebenarnya kita berada di dalam dunia yang semakin jahat. Coba kita buka dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal ketiga ayat 1 sampai ke 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi jemaat yang saya kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita tinggal di tengah dunia yang semakin jahat. Kita tahu bahwa tindakan kriminalitas terjadi di mana-mana karena berkembangnya teknologi. Bahkan orang menggunakan teknologi untuk melaksanakan niat yang jahat. Nah, kejahatan itu bisa mempunyai variasi, ya. Sangat banyak sekali variasi. Bahkan yang terbaru ialah peristiwa mutilasi, begitu. Ada seorang suami yang memutilasi istrinya dan menyebar potongan-potongan tubuhnya ke beberapa bagian ini yang tempat ya, di beberapa tempat seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya manusia tidak mempunyai moralitas yang baik. Oleh sebab itu, orang Kristen sangat perlu mengambil perlengkapan senjata Allah. Nah, perlengkapan senjata Allah yang diambil ialah ikat pinggang kebenaran. Jadi orang Kristen mengenakan ikat pinggang kebenaran. Dalam arti bahwa kita selalu ingin akan yang benar, kita selalu ingin melakukan kebenaran. Tentu kebenaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan sebenarnya.
Dengan demikian, maka kita akan selalu teguh dan tidak akan terkontaminasi oleh dunia ini. Pada saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat menarik ya, ketika kita membahas mengenai perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran ini ya tentu ya bukan ikat pinggang yang kita pakai sekarang, ya seperti yang kita pakai sekarang, bukan seperti itu. Tetapi ikat pinggang kebenaran ialah pemahaman bahwa sebenarnya segala tindakan yang dilakukan oleh dunia ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita ingin selalu menjalankan yang benar seperti itu. Orang Kristen harus melakukan seperti itu. Nah, poin yang kedua, mengapa orang Kristen yang sudah diselamatkan harus mengambil perlengkapan senjata Allah? Ya, poin yang kedua ialah karena orang yang sudah diselamatkan ya dituntut untuk menjadi terang dalam kegelapan. Coba kita buka dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, jadi cuma sekali kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita diselamatkan, kita berada dalam kegelapan. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita berada dalam kegelapan. Anda bayangkan saja, jika Anda berjalan di tengah-tengah kegelapan, Anda tentu tidak dapat melihat objek di depan Anda. Itu sudah pasti. Kalau misalnya bisa melihat, ya otomatis tidak berjalan di dalam kegelapan. Nah, seperti itu juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka tidak, bahkan istilahnya mereka sengaja melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka berada di dalam kegelapan. Nah, karena kita sudah diselamatkan, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan, maka kita berada di dalam kebenaran, sehingga terang Yesus Kristus menaungi kita seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ya, kita dituntut untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Nah, perlengkapan senjata Allah yang dipakai ya kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah dunia? Bagaimana kita bisa menyebarkan terang itu kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak yang sedang berada di dalam kegelapan. Tentu dengan Injil Yesus Kristus. Jadi sangat diperlukan sekali. Oleh sebab itu orang yang sudah diselamatkan tentu sangat giat sekali memberitakan Injil, karena dia ingin menjadi terang di dalam kegelapan. Seperti itu. Nah, ini sangat banyak sekali dilakukan oleh kelompok-kelompok baptis, ya, tokoh-tokoh baptis, ya, tokoh-tokoh baptis. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka ingin agar Injil disebarluaskan, sehingga mereka banyak menjadi misionaris di daerah-daerah terpencil. Ya. Mereka banyak mengorbankan nyawa mereka, tenaga mereka demi memberitakan Injil, karena satu motivasi, mereka ingin menjadi terang di dalam kegelapan. Itu yang perlu kita pahami, bahwa sebenarnya ketika kita ingin menjadi terang, maka kita sudah harus memastikan diri kita sudah di dalam Tuhan. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, maka kita bisa menggunakannya ini untuk menyebarluaskan terang itu kepada orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus dengan memakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah, ini merupakan senjata yang tentu sangat penting sekali, terutama bagi orang-orang yang istilahnya belum diselamatkan, karena mereka membutuhkan Injil, karena mereka membutuhkan terang. Jika mereka tidak mendapatkan terang, tentu mereka akan binasa di dalam neraka. Mereka akan binasa selama-lamanya, tentu tidak ada limit waktu, ya. Oleh sebab itu ini sangat penting sekali, dan ini tentu harus menjadi motivasi kita untuk memberitakan Injil, menggunakan senjata yang kedua ini. Gitu.
kasut kerelaan memberitakan Injil. Yang poin yang ketiga, mengapa orang Kristen yang sudah diselamatkan harus mengambil perlengkapan senjata Allah? Poin yang ketiga, karena orang yang sudah diselamatkan dituntut untuk memberi pertanggungan jawab atas imannya. Ya. Nah, coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 15. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membukamkan berdoa. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, jadi jemaat sekalian dan saudara-saudara Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga ini ingin menegaskan bahwa kita di dunia ini harus memberikan pertanggungjawaban kepada orang lain. Tentu ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak langsung meninggal. Kita masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, memberikan pertanggungan jawab merupakan suatu hal atau suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Dengan menggunakan apa kita memberikan pertanggungjawaban? Tentu menggunakan firman Tuhan, yaitu pedang roh. Menggunakan pedang roh yaitu firman Tuhan. Nah, ini sangat perlu, ya. Maka karena sangat diperlukan, maka manusia atau orang Kristen dituntut untuk mempelajari firman Tuhan sebanyak mungkin, sedalam mungkin, ya. Nah, tentu ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan, memberi pertanggungjawaban seperti itu. Nah, orang-orang yang belum diselamatkan tidak bisa dituntut demikian. Ya. Maka saya tegaskan, ya, awalnya bahwa orang yang belum diselamatkan ini sebenarnya ya mereka tidak bisa diikut sertakan dalam pertempuran rohani seperti itu, karena mereka tidak layak. Nah, orang yang sudah diselamatkan bisa memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang memintanya kepada kita. Ya, bisa dengan argumentasi. Ya. Ketika kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang keempat 13 menit. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi pertanggungan jawaban yang dapat diberikan itu bisa berupa menyatakan kesalahan, ya, memakai firman Tuhan yang adalah pedang roh. Nah, jadi ketika kita menyatakan kesalahan itu harus berdasarkan pada firman Tuhan, harus berdasarkan pada suatu alat yang absolut seperti itu. Nah, ketika kita tidak mempunyai alat yang absolut, maka kita tidak bisa menyatakan kesalahan, apalagi kesalahan secara doktrin. Nah, yang kedua ini poin kecil, ya. Yang kedua ialah menasihati, memakai firman Tuhan. Menasihati. Nah, ketika kita ingin menasihati, tentu standar yang kita pakai juga adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan dasar dari segala moralitas. Merupakan dasar dari segala moralitas. Oleh sebab itu kita perlu menasihati menggunakan firman Tuhan. Dan yang ketiga ialah mengajar menggunakan firman Tuhan. Nah, ini diperlukan orang yang kompeten dalam mengajar, sehingga itu perlu dilakukan pembelajaran terhadap firman Tuhan yang sistematis. Oleh sebab itu demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Sekiranya menjadi kita memberkati kita semua. 14:42.